Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima dari kelas 10 KBC Bahasa. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragam. Keberagaman masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya keberagaman ras, suku, dan budaya. Rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri jika terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri. Keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia sejak dahulu telah dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan, sementara nasional memiliki makna yang berarti bangsa. Jadi, integrasi nasional menggambarkan proses persatuan wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah perbedaan. Bentuk-bentuk integrasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, simbol Bhinneka Tunggal Ika yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki latar belakang berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah integrasi yang diakibatkan oleh adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Misalnya, adalah Indonesia yang memiliki kondisi geografis begitu beragam dan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Mereka melakukan integrasi sesuai dengan fungsi masing-masing. Lampung terkenal dengan pertanian kopi dan Jawa Barat terkenal dengan perkebunan teh. Keduanya saling membutuhkan satu sama lain, kemudian berintegrasi berdasarkan kelebihan atau fungsinya masing-masing. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Integrasi koersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara paksa dalam melakukan integrasi. Misalnya, hukum yang melarang warga negaranya untuk melakukan penghinaan terhadap suku atau ras tertentu. Syarat-syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua adalah terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara. Yang ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara. Yang keenam, mencintai produk dalam negeri. Yang ketujuh adalah jiwa semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen.
Dua adalah kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap ancaman dan gangguan luar. Yang keempat adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Adanya integrasi nasional sangat penting bagi Indonesia agar tercipta keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda. Selain itu, integrasi nasional sangat diperlukan demi kebutuhan negara dari berbagai ancaman. Ancaman tersebut juga berpotensi merusak integrasi nasional secara umum. Ancaman integrasi nasional dibagi menjadi dua, yakni ancaman militer dan non-militer. Ancaman militer adalah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi mempunyai kemampuan yang bisa membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bentuk-bentuk ancaman militer ada 7. Yang pertama yaitu agresi. Yang kedua, invasi. Yang ketiga, bombardemen. Yang keempat, blokade. Yang kelima, spionase. Yang ketujuh, sabotase. Dan yang terakhir adalah perang saudara. Ancaman non-militer atau non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer sebelumnya, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer bisa berbentuk ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Bentuk-bentuk ancaman non-militer ada 6, yaitu yang pertama adalah ancaman berdimensi ideologi. Yang kedua, ancaman berdimensi politik. Yang ketiga, ancaman berdimensi ekonomi. Yang keempat, ancaman berdimensi sosial budaya. Yang kelima adalah ancaman berdimensi teknologi informasi. Dan yang keenam adalah ancaman berdimensi keselamatan umum. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Banyak sekali upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga keutuhan NKRI, seperti mengamalkan Pancasila, menanamkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menaati Undang-Undang Dasar 1945, dan melaksanakan usaha pertahanan negara. Dalam upaya integrasi nasional, perlu dipupuk persatuan dan kesatuan dalam berbagai keberagaman yang ada di Indonesia, agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa seperti kehidupan berbangsa dan bernegara yang serasi, selaras, dan seimbang, menciptakan kerukunan antar sesama, menciptakan keharmonisan dalam beragam perbedaan, dan yang terakhir adalah pembangunan nasional dapat berjalan secara lancar. Guna mewujudkan integrasi nasional, yaitu yang pertama adalah terdiri dari anggota masyarakat yang merasa berhasil dalam mengisi kebutuhan antar anggota masyarakat. Yang kedua adalah telah terciptanya kesepakatan antar anggota masyarakat mengenai norma dan nilai yang berlaku dan dilestarikan oleh masyarakat. Yang ketiga, memiliki norma dan nilai di dalam masyarakat yang mengatur dan mengkoridori
masyarakat dalam proses integrasi nasional. Kesimpulannya adalah integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki perbedaan. Perbedaan itu antara lain adalah etnis, sosial, budaya, maupun latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Kesatuan wadah bagi bangsa Indonesia agar dapat hidup lebih akrab dan perbedaan yang ada tidak menimbulkan permusuhan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Maka marilah kita hidup rukun bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.